Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung, yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamainya. Amin ya Allah. How are you today? Fine? Alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga kesehatan bisa kita manfaatkan, sebab sehat itu nikmat, dan nikmat itu hak pakai ya, jangan disia-siakan. Ada orang dikasih sehat nggak dipakainya bagus-bagus. Semua yang diberi Allah ini nikmat, dan nikmat itu ya dipakai, tapi jangan salah memakainya. Nanti kalau salah pakai, Allah marah ya. Tapi kalau pandai menggunakannya, maka akan muncul rasa syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Udah punya tangan nikmati tangan, punya kaki nikmati, punya jabatan nikmati, punya keluarga nikmati. Dengan cara begitu nanti kita bahagia juga nggak boleh berhenti sama kita kan, harus membahagiakan. Saya suami, saya harus bahagiakan keluarga saya. Nggak boleh kehadiran saya di rumah keluarga tambah suntuk. Udah pulang ayah kau tuh udah pulang cepat-cepat dan mandi cepat-cepat, udah suntuk. Ada pulang mak, Glenda pulang cepat-cepat, Glenda cepat. Aku ya pun pening, apalagi Glenda. Bisa. Dan sampai nanti kita di surganya Allah. Amin. Ibu mau jumpa sama bapak di surga kan? Mau lah. Katanya bapak mau sama ibu. Alah, udah mulai diam bapak. Mau. Kalau ibu-ibu ditanya sampai surga ya Bu, amin. Di pengajian mama lagi Pak Bu kan, nanti sampai surga sama bapak ya Bu, amin. Ya kalau pengajian bapak Pak sampai sama ibu ya, kita bersyukur nanti sampai surga sama ibu. Gini Bapak, pulang pengajian dipanggil ya Ustaz, nanti di surga jumpa orang rumah lain. Iyalah. Di dunia udah buat belur, gimana? Insya Allah ya, Insya Allah kita menikmati ini semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin, dan kita sampai surganya Allah. Amin ya Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kiranya kita tergolong orang-orang yang telah mendapat syafaat di wilayah ini, insyaallah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perjuangan Rasul ini, kalau yang paling dekat itu apa? Hijrah ya, yang paling dekat. Ada beberapa masjid, kantor. Kalau pejabat nggak usah tanya lah, di mana-mana butuh itu selamat tahun baru Islam. Entah siapa yang buat itu Allah alam, tapi ternyata mereka juga tahu ada tahun baru Islam ya. Seolah banyak spanduk-spanduk itu di jalan. Semoga kita memanfaatkan strategi hijrah itu strategi. Jadi kalau mau lebih baik strateginya ya hijrah. Semoga yang diajarkan Rasul supaya berhijrah dari yang baik menuju yang lebih baik, hijrah dari salah menuju yang baik, taubat namanya. Jalan hijrah itu udah baik,
kita tingkatkan lagi yuk hijrah. Mekah itu baik nggak? Baik, cuman kita pasang strategi yuk, kita ke Yasrib dulu kata Allah, kita ke Madinah dulu, tapi setelah itu rebut kembali. Tapi Fathul Makkah merebut kembali tanah kelahiran Rasul, nggak ada satu tetes darah pun, mana, bahkan sampai musuhnya pun nggak diserang sama Rasul. Hidup damai tenang. Semoga kita telah mendapat syafaat di dunia akhir insyaallah. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya udah yang ke hitung-hitung ditulis di catatanku ada 4. Yang pertama kita tentang bolehnya tazkiyatul nufus, boleh jadi yang buruk hari ini itu yang kita cinta satu ada. Yang saya kisahkan harus dimutasi ke mana tuh, si bukuan kemana-mana. Pertama nggak suka ya, lama-lama betah di sana, udah punya 100 hektar sawit rupanya ya, nggak mau lagi dimutasi. Itu habis itu kita kisahkan tentang yang sepeda itu ya, yang tahu diri jadi orang gitu. Semalam itu beberapa bulan yang lalu tentang memaafkan ya. Hari ini saya melihat gini Bapak Ibu, orang-orang di sekeliling kita ini, entah ini saya yang merasa apa ya, berani-berani kali dong manusia ini sekarang. Kayaknya udah enggak cuma aneh, udah memang gitu Ustaz. Zamannya itu apa, dinormalisasikan ya, normal aja udah sekarang. Orang mau ke kanan ya normal aja, orang mau ke kiri ya normal. Nggak apa, zaman Bapak Ibu kan golden memory itu kan pengawasan sosialnya masih ada ya, kontrol. Agama itu berdiri gitu. Sekarang ini malah di media sosial gini pula bahasanya, kalau nggak suka di skip aja kayak gitu, kalau nggak suka skip aja. Jadi mereka maaf ya, berbuat hal-hal yang buruk skip aja, ya nggak usah ikuti. Kok zaman Bapak Ibu dulu kan langsung dilarang gitu, nggak boleh loh gitu. Cakap kotor apalagi berzina, narkoba itu udah di sekeliling. Jadi saya mau hari ini cerita tentang akhir dari semua ini, kita pulang kok sama Allah. Mau apapun yang dibuat hari ini, berani pun kau berhadapan dengan al-maut, kematian, kau pulang. Nggak berani pun kau berhadapan dengan al-maut, pulang. Jadi kan kita diundang sama Allah ini datang. Hayya 'alas shalah, itu datang, itu ada yang dari mana-mana datang. Zuhur datang, asar datang, semua undangannya Allah datang. Ada juga beberapa orang yang diundang nggak datang. Terus kadang-kadang Allah bilang gini, ya udah, ya nggak apa-apa udah. Tapi mungkin sayangnya aku sama kalian, ada lagi undanganku sore, namanya asar. Datang yuk, enggak juga gitu. Yuk udah oke, kira-kira gitu. Tapi nanti pergantian petang, pergantian sore ke malam, namanya kan petang, maghrib, kuundang lagi, datangnya enggak juga ya. Oh, 45 menit dari yang maghrib itu kan ada undangan lagi. Enggak juga ya, enggak. Lepas dari Isya, namanya Isya itu undangan di 45 menit setelah maghrib. Ada lagi undangan, ini ada subuh. Enggak juga ya, enggak. Seakan-akan Allah sampai 5 kali kan diundangkan, saking sayangnya itu. Tapi nanti kata Allah, ada undangan yang nggak bisa nggak datang. Ini dia, namanya al-maut. Dan kita bilanglah keren ya. Dan kerennya al-maut ini, dia nggak bisa pula maju, nggak bisa pula mundur. La yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya Allah, bulan depan pula ini kenaikan pula 20% gaji.
nantilah sikit-sikit lagi. Nggak bisa, nggak. Maka undangan-undangan yang semua itu, ketika undangan al-maut itu nggak bisa. Kenapa Ustaz angkat ini subuh ini? Itu tadi, kok macam-macamnya manusia hari ini kayaknya nggak kenal sama al-maut itu, kematian. Kayaknya asik kali gitu, enak kan? Apa ya? Nanti itu gitu. Dinasehati pun tentang agama, dia tetap akan nolak. Betul aja gitu kalau orang Medan. Kayak iya. Al-maut, kematian itu berpisahnya ruh dengan jasad, maka disebut al-maut. Sebab kita ini lahir ajal, kan ini lahir ajal, tengah-tengahnya ini ayat kita ini namanya al-umur. Allahumma sahhil lana umurana, ada dalam doa-doa. Ya Allah, kehidupanku ini al-umur, mudahkanlah ya Allah. Cuma memang kita lahir ajal itu udah di Indonesia kan sekarang. Padahal bahasa Arab ajal itu batas usia, kita ada batasnya. Jadi nggak bisa, tetap pasti ada berbatas. Ya sama macamnya di pengajian, dari mulai habis subuh sampai nanti mendekati suruh naiknya, dia udah mungkin setengah 7, jam 7 kurang, itu batas namanya. Al-maut berpisah ruh dengan jasad. Ruh kemana, jasad kemana. Kenapa subuh ini disampaikan ini? Biar kenalan, biar kita friend aja, berteman. Karena gini, dia ini kan fase. Awalnya kita nggak ada, kemudian ditiupkan ruh di 4 bulan 10 hari. Itu scientificnya, keilmuannya. Setelah ditiupkan ruh, diizinkan hidup dalam rahim emak-emak kita ini, kita nggak bisa milih. Di rahim emak yang mana kita dipilihkan Allah. Rahim emak yang A, B, C itu udah Allah. Tapi kalau berteman, bersahabat, kan kita bisa pilih. Kita mau pilih yang mana? Bahkan al-maut, kematian-kematian kita bisa pilih. Husnul khatimah, kita mau dia cari yang kebaikan-kebaikan ini. Setelah 9 bulan hidup di dunia lahir. Inilah fasenya kita ini. Ada yang cuma 2 kali teriakan tangisan, opungnya masih di jalan, begitu gembiranya opungnya tadi menuju rumah sakit, sampai di rumah sakit, mana cucuku? Ditanya mana cucuku, nangis anaknya, nangis menantunya. Tak ada. 2 kali tarikan aja, 2 kali nangis aja. Oh ada yang 85 belum, enggak juga 105 pun ada ya. Makin cas pun matanya 105 ada makin cas. Cuman pendengaran aja kurang. Kalau mata masih cas bisa bedakan. Oh mana biru mana merah tahu aja. Tapi dengar ada lagi, dengar agak-agak samar. Begitulah mau. Kalau mau datang dia tak tengok-tengok. Ruh pulang kepada sang pemiliknya. Maka kalau kita berdoa malam pertama, malam kedua, malam ketiga, atau orang yang udah nggak ada, ila roti Nabi Mustafa, bla 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 segala macam, wa khususon ya Allah ila ruhi, udah nggak main lagi jasad di situ, mana ada ruh pulang, maka tempatkan di sisi yang terbaik ya Allah. Itu bahasanya saya. Jasad pulang kepada unsur jasad itu, tanah. Namanya barzah. Barzah itu artinya perbatasan. Dari mulai hidup dalam rahim dunia, pisah ruh dengan jasad, barzah. Kalau di kita masing-masing, setiap masjid STM nyari barzah malah.
sampai ke dalam-dalam sana, tanya mana masuk ke dalam, kita patungan ya mau beli barzah, sambil beli barzahnya. Kuburan itu masing-masing barzah, perbatasan. Gampang gini, kalau saya mau ke Tanjung Merawa, maka barzahnya Medan dengan di Serdang mana? Itu kantor Polda, perumahan Riviera ada sebelah kanan, baru jembatan kecil, baru ada gapuranya, itu barzah. Jadi kalau tujuan saya Tanjung Merawa, saya letak dulu di barzah. Saya udah bisa melihat Tanjung Merawa, udah mulai bisa melihat mahsyar. Tapi nggak boleh sendirian ke sana jalan. Nanti ada hari di mana dibangkitkan dan kita dikumpulkan, mizan ditimbang. Sekarang barzah ini udah nggak lagi dipedulikan orang, dibahas aja nggak mau. Sebab kalau udah putus, idza mata ibnu adam fa inqata amaluhu illa min salasin. Ada shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ya, kalau udah wafat dan meninggal berpisah dengan jasad, putus semua amalan kecuali 3 perkara ini. 3 perkara ini itu bisa didapati barzah. Sedekah jariah, jadi lentera penerang di barzah. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, barzah. Waladin shalih yad'u lahu, barzah. Pulang dari sini maksud saya tahu diri kalau kita mau jumpa sama al-maut. Dari kajian-kajian kita beberapa bulan yang lalu, ini harus kenal sama ini al-maut. Kita mau pulang kok. Soalnya kan dunia bukan tempat tinggal, tempat meninggalnya kita dunia. Nggak ada urusan masih muda, setengah muda, tua. Itu cuma sebutan-sebutan orang di dunia aja. Kaya, miskin itu kan manusia yang ngasih label. Udah, barzah, perbatasan. Ustaz, apa? Udah hampir 3 hari ini mimpi opung aja, mimpi kakek aja. Kemana kakekmu? Udah meninggal. Loh, berarti udah tak ada doamu. Kirimlah doa. Dulu sering Ustaz. Semenjak sibuk urus proyek-proyek ini, seharusnya ada doa-doa lagi. Urusannya apa? Doa lah. Al-maut ini datang sama kita, nggak kenal, la yastakhiruna, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Diumumkan lagi di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah berpulang ke rahmatullah, lah segala macam. Udah habis zuhur mau disolatkan. Zuhur disolatkan di masjid. Sampai di masjid dibilang, Ustaz, apa? Kita habis zuhur nyolatkan jenazah. Iya, oke. Allahu Akbar, habis selesai sholat, mana jenazahnya? Aduh, Ustaz, di teras. Masuk karena agak jarang mau ke masjid. Bisa? Mana bisa? Maka dilatihlah sholat di belakang imam. Datang di masjid, sholat di belakang imam. Karena satu hari nanti kita disolatkan di depan imam. Pertanyaannya, kita kenal nggak dengan al-maut, kematian kita? Maka kenalilah dia. Sampai ke barzah. Sebelum sampai ke barzah, semua orang peduli sama kita. Paling kuat 3 malam nih. Habis 3 malam, semua berlaku seperti biasanya. Yang kerja, yang kemana-kemana, udah kita habis. Kecuali 3 perkara ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang berada di sini sedang mempersiapkan yang 3 perkara ini. Bagaimana caranya? Kenali al-maut, kematian kita. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Ada sebuah peristiwa namanya Ustaz, yang kemudian di depan matanya al-maut, kematian emaknya. Saya pun menceritakan apapun, tapi ini ibarat pembelajaran bagi kita.
Tiga anak ibu itu, duduk tiga-tiga, perempuan tiga-tiga. Al-maut, ketika kematian itu datang, jenazahnya masih di tempat itu. Datang kita berkunjung beramai-ramai dalam rangka itu takziah, mengenal kalau kita bakal sama seperti dia. Cuma sekarang takziah aja biasa-biasa aja orang. Datang duduk cari minum sana sini, cuma bang aman. Dari mana bang? Tahu tadi? Aman kan bang? Aman. Yang meninggal ini kawan akrabnya. Datang berkunjung, berdoa, menatap, menengok, mengambil iktibar pun hari ini seakan susah dan jarang. Yang 3 orang anak perempuan yang duduk di sebelah jenazah emaknya ini, datanglah seorang ustaz dengan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah meninggal mah ustaz dia. Doa segala macam udah didoakan, datang ambil jenazah. Mohon izin, mohon maaf pada seluruh ahli takziah untuk bisa meninggalkan tempat ini karena ibunda tercinta hendak dimandikan. Fardu kifayah. Udah berangkat semua, tinggal pada tempat itu. Yang 3 orang anaknya tadi dibilang, oh kak, di mana mau dimandikan ibu? Depan, depan mana? Itu saja yang ada warna hijau-hijau, ini hijau. Oh, kenapa nggak di rumahnya? Tadi saya ke toilet, kamar mandi rumah nih, bagus kamar mandinya, besar, luas, bisa untuk mandikan jenazah. Boleh jadi udah disiapin sama ibu ini yang meninggal. Tahu jawaban anaknya apa? Jawaban anaknya, nggak usah ditiru jawaban itu. Nanti bau Ustaz. Nanti bau Ustaz. Al-maut, kematian itu. Hah? Bau? Iya. Oh iya, oke. Kalau gitu kakak bersiaplah. Bersiap untuk ikut memandikan ibu. Bersiaplah. Senyum-senyum. Jawabannya, nggak usah ditiru jawabannya. Itulah yang nggak biasa, nggak bisa. Maksudnya nggak biasa memandikan jenazah. Pertanyaannya, kita semua yang di sini biasa rupanya mandikan jenazah? Nggak biasa. Tapi kalau teman kita, siapa? Abang kita, kakak kita, siapapun orang yang kita suka dan cinta atasnya, kita ikut masuk ke dalam dan kita ikut memandikan itu. Selesai. Bawalah ke barzah. Sampai di barzah berpisah, ruh kembali kepada sang pemilik ruh, jasad pulang barzah kepada unsur tanah, dibalikkan ke situ. Ada penerangnya, ya 3 amal tadi. Anak soleh, ilmu bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Persiapkan yang 3 ini. Kami bukan dosen, bukan juga ustaz yang memberikan banyak ilmu segala macam. Ingat dulu ketika ayah kita pertama kali mengajarkan wudhu sama kita. Sini wudhu, sini. Kanan dulu, kanan baru kiri, sela-selanya itu sela-sela. Iya, ilmu nggak ya? Dan itu kita bawa sampai hari ini, dan ayah emak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya titip anak atau cucu di rumah biar bermanfaat ilmu yang kita punya sampai ke dia, dan itu kita bawa ke alam barzah kita. Minimal Al-Fatihah kita yang ajarkan dari mulut kita ke anak kita. Minimalnya Fatihah lah. Kalau bisa Fatihah jangan dari orang, dari kita, orang tua. Bismillah, Fatihah udah dari orang tua, dari kita, orang tua. Sedekah jariah, orang-orang tua kita dulu dasar kok sedekah jariah, gak usah nunggu Jumat berkah, hampir tiap hari sedekah, bukan yang berat-berat, mudah-mudah. Apa ada di dapur bisa diolahnya, disedekahkan, yang dibawanya ke masjid, yang dibagikan ke kanan kiri rumahnya. Kalau hari Jumat sibuk dia memasak, agak banyak kan sedikit bubur itu,
mau mengantar ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dia udah sedekah. Sekarang momen sedekah ini udah jadi tren positif ya, di kantor, komunitas, kemana-mana. Dalam rangka apa itu? Menjelang al-maut, kematian. Sampai pada perbatasan al-maut sudah dinantikan, sudah disolatkan, sudah kemudian dilaksanakan, maka dibawalah menuju barzakh, perbatasan. Sudah mau berangkat duluan nggak bisa, masa tunggu lagi sama. Di saat menunggu itulah masing-masing melaksanakan kegiatan atau menanti atas apa yang diamalkan, dikerjakan orang-orang yang masih hidup di dunia. Seakan-akan dia masih bisa berdiri untuk menatap kota Medan, tapi nggak bisa pulang lagi balik ke Medan, tapi dia berpaling ke belakang untuk melihat Tanjung Merawa, tapi nggak bisa berangkat ke Tanjung Merawa lagi. Mau pulang lagi ke dunia, apa lagi? Tak ada. Mau berangkat sendiri, tak bisa lagi. Al-maut, kematian pasti. Apa yang menjadi masalah belakangan bagi kita orang-orang yang hari ini hadir dan duduk di tempat ini, ketika kita tahu akan diri kita berhadapan dengan al-maut, apa persiapan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya udah, bekal yang paling keren mau dibawa itu ya ketakwaan. Ya Rasulullah, di mana letaknya? At-taqwa hahuna. Sampai gitu Rasulullah. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak nengok kok pakaian-pakaian kita, gaya-gaya hidup kita. Jadi yang membedakan ini semua ketakwaan. Naqrakum indallahi atqakum. Saya mau beras tagi, mau berkunjung ke beras tagi sana, kalau nggak mau pelangak-pelongok di beras tagi, berbekal dari Medan sampai Bukit Kubu. Sampai di Bukit Kubu, persiapan semua. Ada yang main layangan, ada yang gelar tikar, ada yang buka nasi, ada yang makan waruja, apa segala. Semua menikmati itu. Kita nggak ada bekal dari sini. Sampai di sana, ya udah kanan kiri nggak jelas. Malah kadang kita komentari orang yang nggak penting. Kok tikarnya warna merah ya? Sana kok biru ya? Jauh kali nih layangan sekeluarga ini sampai kemari. Entah apa kita cakap-cakap. Ya berbekal lah. Dan begitulah. Nanti kita satu komunitas pergi ya. Aku bawa nasi ya kak. Kalau berbekal. Keluarga kami ikan lah. Kami ayam. Kebetulan ada di rumah ayam. Macam tuh bekal-bekal semua. Ada yang paling bawah. Udah banyak kali tengok. Aku ikut aja lah ya. Iya, ikut aja dia. Udah banyak kali. Sampai sana pelongo juga itu. Ambil kanan segan, kiri segan. Yang bawa bekal tadi bukan nawari. Sini bang, sini. Dia nunggu juga. Kapan? Mantap jengkol waktu nggak ditawarin. Nah, kayak macam apa yang mau ditawari? Maksar, begitu kan? Semua orang sibuk dengan dirinya, semua orang tak peduli dengan apapun. Tapi Rasulullah menanti ada satu danau, tempat kecil, luas mungkin tempat itu, yang bahkan dipanggil sama Rasulullah, minum, sini, minum. Pertanyaannya, kita kenal nggak dengan sifat-sifat kerasulan? Jangan awak kenal, jangan awak sibuk dengan diri awak. Tapi yang pasti al-maut, kematian akan datang menghampiri kita. Maka bekal utama kita takwa. Semua amal yang kita kerjakan akhirnya la'allakum tattaqun. Gampangnya takwa itu takut. Tapi yang sering disampaikan beberapa kajian-kajian,
mengerjakan atas apa yang menjadi perintah Allah, sungguh-sungguh mengerjakan itu, dan menjauhi dengan sungguh-sungguh atas apa yang dilarang Allah, takwa. Di mana letaknya Rasulullah? Takwa huna. Sering kita, Allahumma ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Sifat hati itu bolak-balik. Rifki dulu di pesantren, saya baca buku gini, nggak sengaja. Kita buka muqallab, buku waktu balik itu, muqallab. Hati itu bergerak terus dia, bolak-balik, nggak tenang gitu. Maka kita mohon untuk ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabit, tetaplah untuk aku bisa tenang dalam berbekal untuk ketakwaan, untuk aku bisa kenal akan kematian-kematianku ya Allah, untuk aku untuk mempersiapkan diri untuk pulang kepada-Mu ya Allah. Ada orang-orang yang menanti kematiannya, ada yang belum sanggup, ada yang ngasih doanya itu kapan ya Allah, kapan? Kawan-kawan udah gak ada, kayaknya dia sepi lah, tinggal sendiri. Kita ini kan circle pertemanan kita kan makin lama makin sepi. Mana ada kan? Saya masih rame-ramenya ini, buka WA pantang sedikit, ngopi yuk Ustaz, di mana? Ngopi yuk, masih rame circle saya. Kawan SD masih banyak yang hidup, kawan TK udah beberapa lah. Ya, kalau udah mulai agak naik umurnya Ustaz, itu ya pesan penasihat masjid kami di kampung, ada Prof. Yusuf Simbol, beliau ulang tahun yang ke-80. Saya bilang, Prof, ngomong lah, saya kasih mic, mau ngomong apa? Ya profesor lah, kasih nasihat kami. Iya, umurku udah 80, ini ulang tahun yang ke-80. Apa yang kau rasakan? Ditanya sama kawan. Sunyi, sepi macam mana bro? Nggak ada kawan-kawanku lagi. Kawan-kawanku dulu yang hampir sama-sama dokter, nah tinggal berapa? Kawan-kawanku dulu yang kami sama-sama ke Jakarta mengerjakan doa semua ini udah berapa lah? Kawan SD ku lagi, asal pulang ke kampung sepi, sunyi. Jadi bro, ada pertanyaannya jadi, enak. Tugas Ustaz lah sama kawan-kawan, kalau pulang nanti aku meninggal di kampung ini, kalian lah yang mandikan aku. Itu ada aku yang di belakang udah pesan, udah habis dimandikan, disolatkan, bawa kalian aku pulang ke kampung. Udah sampai pesanku. Dalam hatiku, wah, tenang kali profesor ini menceritakan tentang alur perjalanan tahapan-tahapan kematian dia. Jika nanti aku gini, maka buat kita ya. Alur itu gak tahu, sibuk mengurusi apapun tentang al-maut. Satu, berbekal supaya nggak pelangak-pelongok ya. Dia nggak berbekal jadi juga Ustaz. Iya, selalu aja warga nggak ada bekalnya. Ini al-maut, kematian. Kalau di dunia bisa setel, sana setel sini, setel sana, bisa. Iya, buat sana, buat sini bisa. Dunia, sifat dunia ini begitu diciptakan Allah, dia punya sifat yang melekat pada dunia, nama sifatnya sementara. Sama macam subuh ini, sifatnya sementara. Dan kita nggak pernah tahu subuh besok masih bisa jumpa dan berdiri lagi di tempat ini apa enggak. Dan kita nggak pernah tahu itu. Dan gak ada yang menjamin juga. Jangankan subuh besok Ustaz, 5, 10, 15 menit ke depan juga nggak tahu. Maka nikmati setiap detik dalam hidup kita yang sifatnya sementara ini. Udah, tenang aja. Nikmati yang sementara ini dan kita tenang atas itu.
sama anak itu bang. Terus udah dibeli 2 bulan yang lalu, cepat kali bolong-bolongnya pun enggak di apa nama dirawat, ini dijahit wangu. Datangnya udah bolong sepatu itu, jangan-jangan memang datang rezeki di kantong awak, memang untuk beli sepatu itu memang rezeki. Udah tenang aja. Ada loh yang nak rujak di sebelah sana bapak kan, karena duitnya ini tapi nggak ada beras, kita beras tak dulu rujak lagi beli, penting ada beras cuman ada lu di sana jalan-jalan pergi pulang dari sana gini semua di teras. Masuklah, apa mau masuk? Apapun tak ada di rumah, udah habis semua biji deh, habis sudah pendapatan. Tapi al-maut tidak menengok itu, mau lagi siap tak siap, mau lagi dia akan datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Persiapan yang inilah macam-macamnya. Ku tengok-tengok, kayaknya orang santai-santai aja dengan itu. Nggak ada. Yang sana sibuk dengan apa semua, yang ini sibuk, semua sibuk semua. Tapi kalau dinasehati tentang agama, tak suka. Penyakit apakah yang kena dalam hati yang begitu? Nama penyakitnya al-wahd. Ingat aja dulu, yang bawa penyakit virus dari Corona Wuhan, ada kota Wuhan di Cina, al-wahd itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cintai sama dunia, nggak suka kalau cerita-cerita ini, cerita kematian, nasihat-nasihat agama. Terus tadi bilang, betul aja pun, kayak betul kan, kawan lu kayak mana, walah, juga tahu aja lu kok kayak mana. Diulang lagi. Padahal nggak ke situ arah kita. Ke depan harus lebih baik, sebab ada bekal yang mau kita siapkan dan kita harus berbekal untuk itu. Kalau udah siap waktunya dan mau datang al-maut sama kita, apa yang harus kita persiapkan untuk itu semua? Tenangkan diri, sebab itu ayatnya, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Selanjutnya irji'i, pulangnya itu dia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku ridho, kau ridho atas itu semua. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau di sini ada tempat yang tenang, yang namanya surga jannah. Satu aja syaratnya, fadkhuli fi ibadi. Masuk yuk bagian dari hambaku. Nanti udah masuk bagian dari hambaku, di sini ada tempat untuk tenang. Kau udah nikah? Belum, Ustaz. Jadi ngapain kau jadi penasehat pernikahan tadi kau dengar? Macam yang paten kau udah menikah, nasihat-nasihat orang nikah pula. Kau pikir enak menikahnya? Hah? Semua goncang apa semua, pandai-pandai kan dengar. Menikahnya korbannya. Iya Ustaz. Sebelum pulang, jumpanya lagi Ustaz yang ngomong tadi. Ustaz, iya mau pulang kau? Iya Ustaz. Ada yang mau tanya apa? Ustaz pernah nasihati gitu malam ketiga, malam ketujuh, nasihat tentang kematian. Oh, sering kalau itu aku. Kemana-mana diundang aku, nasihat-nasihat kematian gitu. Ustaz yang pernah mati itu ya, nasihat orang itu. Udah pernah, Ustaz tahu ya. Alam barzakh itu cuma alam kubur cuma. Gak usah pandai-pandai, Ustaz kok belum mati. Apa ngapain pula Ustaz nasihat-nasihat orang udah mati sih. Terdiam lah Ustaz. Nasihat dari siapapun datang, mau dari cucu, mau dari anak, mau dari tetangga, ambil aja selama itu baik, ambil. Orang sekarang nggak mau nasihat, diingatkan, dibilangi, betul marah, pulang lagi dia ngamuk pulang. Alah baru kemarin sore kan, aduh, obat doa ambil kan, Bang Rojiun udah pakai di rumahnya. Ngapa? Udah, kita mau pulang kok. Dari mana pun nasihat itu datang, dari cucu awak. Tuh, kurangi. Nasihat itu pulang sih. Siapa yang nyuruh kau itu? Ayah kau. Betul aja. Ayah kau, aku yang baik. Nasihat kau pulang. Aduh,
bisa. Dari siapapun nasihat itu datang, ambil. Makanya ketika diundang macam begini, profesi kami yang ngomong apa segala macam, kami dulu, ini dulu baca Rifki, kata guru, ya Allah mohon pertolongan sama, bersaksi kau tiada Tuhan selain Allah. Tarik ke dirimu dulu. Kenapa tak mau dinasihati? Itu tadi penyakit hati yang udah tak bisa menerima. Muqallibal qulub, hati tertutup. Semoga kita tak tertutup untuk nasihat-nasihat kematian dan kita mudah menerima itu dan agama memudahkannya dan kita berhadapan-hadapan dengan al-maut dengan mutmainnah, tenang. Kalau dah tenang, kapanpun mau datang, monggo lah silahkan. Sebab kalimat romantisnya ayat Allah itu inna lillahi, romantisnya juga. Romantisnya, di mana romantisnya? Tengok, aku menikah dengan istriku, tak pernah kusebutkan. Kalau puji-pujian itu banyak dari dulu ya. Kolam bulan, kolam bintang hidup ini hampa tanpa dirimu deh. Andainya kau bunga, abang kumangnya, kemana nggak abang cari? Wah, kalau itu ya. Tapi kalau untuk kalimat kau milikku seutuhnya pernah? Mana berani. Aku tak pernah mengatakan kau milikku seutuhnya, wahai istriku, enggak. Sebab istriku dan aku inna lillah. Seakan-akan Allah tidak mengatakan, hei manusia, apapun yang kau kerjakan, kau punya aku, kau bakal pulang sama aku. Kan keren ya? Keren itu. Cuman di Indonesia itu jadi ngeri. Inna lillahi. Jangan ngomong lu di masjid dulu. Silent, keep silent please. Inna lillahi. Tes auto tajribah, tes 1 2. Yang tes masjidnya rupanya. Pakai ngetes jangan pakai innalillah lah. Tes biasa aja. Cek 1 2 dicoba. Pakai innalillah Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna tes 1 2. Di kengkol wah itu keretanya ke masjid. Bubar kalian. Saya nyuruh dia ngetes itu. Ini wah ganti son lah. Masjid ganti son baru. Jangan pakai innalillah. Itu yang sering ku dengar di kampung. Wah, inilah kau mau ngetes di masjid kayak biasa aja, cek 1 2 nggak suka dia rupanya wah itu. Kenapa rupanya innalillah? Ngeri ku rasa gua udah pakai innalillah, padahal innalillah itu romantis kan, kalian milikku. Oh udah tenang, apa mau dibuat hari ini? Mau sarapan apa? Nikmati, tenang, mau pulang, tenang. Kok peta-peta lontongnya semalam bulan deh. Oh, nikmati. Caranya ada dalam Al-Quran. Mau lihat manusianya, contoh Rasulullah. Begitu kita bisa menikmati tenang itu semua, inna lillahi, berpulang kita ke rahmatullah. Ya memang iya. Oh, kita milik Allah. Maka sifat nikmat itu menikmati, hak pakai, bukan hak milik. Jangan pernah merasa memiliki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang semua. Suka nggak suka, senang nggak senang, siap atau enggak, pulang. Pulang. Ustaz, usahakan jangan sebut umur ya. Makanya kita ada bilang umur, mana ada dari tadi. Standar Rasul 63, mana 3 ya, 3. Besok tahun ini 62, setahun lagi ya. Mati setahun lagi. Mana ada? Aku tak cerita angka. Mana ada? Anda kok cerita angka sensitif ya? 63, aku udah 73, masuk 10 bonus Pak. 10 ini ngapain aja Pak? Ayo kan ngeri aku 10 ini ngapain sih 10 ini? Apa yang dikerjakan? Takwa, bukakan hati untuk bisa menerima nasihat apapun yang datang hadir sama kita, untuk kita bisa berbekal dan kenal sama kematian al-maut kita yang pada akhirnya mutmainnah, tenang. Makanya kita ketika mengerjakan fardu kifayah, apa disarankan sama kita? Jangan menceritakan apapun
pun dari yang kita mandikan, kafani, sholatkan, kebumikan. Tutup mulut. Semalam aku tengok masuk waktu mandikan abang itu, iya. Gimana? Nggak masalah kok. Seminggu udah di rumah sakit kok. Apa nggak ada biru-biru apa macam-macam? Dipancing-pancing wah itu. Nggak ada urusan kita menceritakan apapun tentang al-maut, kematian. Semalam kami tengok mandi kan, iya emang. Cuman foto pun, di foto apa itu? Hah? Nggak ada urusan. Al-maut, kematian itu nggak ada urusannya nanti. Kita hanya mengambil iktibar dari situ. Kalau aku bakal sama. Kalau di Indonesia, kapan rame-ramenya kuburan? Nanti Ramadan. Sekarang sepi nih, ilalang semua, macam nggak ada kuburan, hijau semua lalang gitu, hijau. Nanti agak semak dilebarkan kalau ada yang mau dikebumikan. Nah, baru bersih-bersih. Di salah satu kampung cara bersihkannya dibakar, atas bakar, bawah bakar, benar itu. Dibakar. Bang, kok dibakari bang? Ustaz, lebar kali, payah. Ya membersihkannya tiap hari lah. Ini menjelang Ramadan bulan. Di bawah nggak tahu babak belurnya orang ini, di atas dibakari. Bersih. Tapi ada kuburan barzah yang hari ini bersih. Buka sendal pun ada sekarang, buka sendal. Di kampung-kampung masih. Sini udah sembarangan, pijak sana, pijak kemari, pijak sana, pijak. Wah, biasa. Cakap pula lagi dia, izin ya wah, untung aja wah itu dia, lewat aja kawan. Mahu berarti. Di kampung buka sendal. Pernah sekali tak buka sendal anakku. Gini waktu pegang ngasah. Padahal ngambil pisang ya ini. Buka sendal. Ditanya, kok buka sendal sih Pak? Kan kotor lagi kita. Bukti menghormati kita mengambil iktibar dari peristiwa itu. Kalau kita bakal mau sama, kalau kita bakal mau pulang, kalau kita bakal mau beli begini kan. Pengajian aku di arah muka Kelambir karena tak pernah tahu juga ada kuburan waktu di sini. Pulang pengajian, ku singgahkan dulu ziarah. Kuburan dia macam komplek bu. Blok berapa, nomor berapa? Lupa pula aku blok berapa. Blok berapa wah ini? Telepon anaknya. Kok di mana? Blok sekian nomor sekian. Betul. A, B, C blok. Ambil kiri nomor sekian. Oh betul juga. Pakai blok. Macam mana wah hidup pakai blok sekarang? Oh pakai blok kan? Sama nanti wah hidup pakai blok gitu. Ingat-ingat bloknya. Nggak dibayar, tertutup blok apa? Loh, kok udah nggak ada kuburan waktu, nggak pernah bayar, loh, jadi timpang. Waduh, jadi al-maut itu pasti. Sekarang pulang kita semua dari sini, kuatkan keimanan kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti pulang. Dan Allah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak maju, nggak mundur, harus siap. Kapanpun siap ya Allah, sebab aku innalillah, aku milikmu, aku punya. Dan mulailah bisa menasihati atas ini kepada keluarga kita. Kalau suatu saat nanti ketika kalian temui aku dalam keadaan yang susah, payah untuk berhadapan dengan sakaratul mautku, ajarkan aku untuk mengucapkan kalimat-kalimat baik dari bibirku. Tapi bisa dilatih ketika hidup, bisa. Kapan? Habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Teruslah berzikir dari mulut-mulut kita, teruslah berzikir qauli mulut kita, supaya kelak berhadapan dengan al-maut kita sanggup untuk mengeluarkan itu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada waktu Ustaz? Ada Kak. Nanti malamnya, bukan sekarang. Jam berapa Kak? Jam 9. Apa cerita? Datang ke rumah sakit X, ada keluarga kami di ICU, udah hampir 10 hari. Kata dokternya, panggilkan Ustaz. Hah? Maksudku, gimana nih? Enggak, kata dokter itu
panggil Ustaz. Jadi nanti kita ke ICU datang? Iya. Oke siap, nanti malam aku datang. Jam 9 malam datang saya. Tentang sakaratul maut. Duduk, jumpa keluarganya, cerita kronologis segala macam. Datanglah dari ruang ICU itu. Nggak bisa jam 9 tuh, karena kami ganti shift itu jam 10 baru boleh. Itu pun keluarga hanya boleh 3. Dan kan Ustaz ini udah nggak bicara tadi namanya, bicara orang itu nama kurwe masuk ke dalam atas keluarga ini. Ustaz ini nanti masuk jam 10 bisa masuk, buka ruang ICU. Allah la ilah, semua keadaan manusia itu terpampang. Ada yang susah payah bernafas. Wah, Allah la ilah. Yang mana keluarga kita Pak? Ayo Ustaz. Apa yang bisa kita buat Ustaz? Baca doa semampu dan sekuat abang sama kakak. Apa yang hafal? Hafalnya Al-Fatihah aja, baca aja Al-Fatihah, ulang-ulang aja terus. Aku bisa juga kul Pak Ustaz. Aduh, kul apa ini? Kul Allah, kul Nas, kul yang 3 itu aku bisa Ustaz. Karena aku saya tahu latar belakang keluarga yang ngajak aku ke ICU ini. Bisa baca yang 3 itu. Gitu Ustaz. Iya. Aku memulainya pelan-pelan. Ini ruang ICU nggak bisa kuat-kuat. Iya Ustaz. Ilah tertib Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Baca doa sampai baca doa semua dibaca udah. Pulang dari sini saya bilang, nanti malam bangunlah, minta sama Allah 2 rakaat boleh, 4 boleh, terkhusus untuk abang kita ini. Ini abang orang itu gitu iya. Tapi semua atas izin Allah ya, yang saya kisahkan ini. Keluar, makasih Ustaz, makasih. Udah. Dapat kabar besoknya pagi jam 9, jam 10 udah meninggal abang Ustaz. Innalillah. Datanglah Ustaz ke rumah. Insya Allah saya bilang. Pertanyaannya, sebab karena doa kami rupanya meninggal. Maaf ya Bu, abang kakak semua, nggak datang kami malam itu. Sampai ke sakaratul maut. Sampai. Tapi kenapa dokter membilangkan panggillah Ustaz? Dokter itu aja langsung kenapa Fatihah? Dokter itu aja langsung tengok guys, Al-Fatihah. Dok, kok baca Al-Fatihah? Habis sudah obat kan Al-Fatihah ini bisa dia? Enggak kompetensi dia. Rumahnya Ustaz juga Pak. Ustaznya gitu, mau dekat mati Ustaz. Ya. Udah mau mati waktu Ustaz juga lagi. Tapi nanti ada giliran yang lain, kambing guling, jangan udah Ustaz, kolesterol, masuk kolesterol, udah gunung kambing. Tapi kok udah cengap gini, abang Ustaz, udah cengap abang ini. Terus kami rupanya bisa gini, Israel, ini cengap gini Israel. Atas nama siapa itu kata Israel? Mr. X masih 2 hari lagi tuh. Kau bacakan Fatihah belum lagi tuh? Gitu rupanya kan? Enggak, ya sama. Enggak pun manggil kami keluarganya pakai Fatihah pun boleh. Maka pesan-pesankan ke keluarga. Maka berdoa pulang kuliah jauh balik ke Medan. Ayahku di Tebing, aku di Medan. Doaku tiap hari, ya Allah, gimana caranya biar dekat? Tak mungkin pula aku yang ke Tebing sebab kerja aku di Medan. Datang ke Tebing Jumat, main sama cucu, ini, Minggu pagi pulang, lagi akrab-akrabnya pulang. Besok apa pulang? Hah? Oh iya kerja ya. Dia nanya, dia jawab. Ya udahlah. Nah, gila cucu tadi itu. Opung pun gini juga. Telepon lah. Halo,
Ya Om, sehat Om. Nah kalau aku sehat, mana siapa? Langsung cucunya terima. Satu ketika setelah 2, 3, 4 tahun ditebing itu. Halo, Assalamualaikum, salamnya. Bisa kita bikin? Bisa ya? Tenang. Dulu. Cuman kalau kita jual rumah aku ini, kita beli ke Medan sana, biar aku ke Medan. Hah? Di rumah aku aja ya? Enggak. Ya. Sekarang dekatlah aku dengan dia, walaupun beda rumah. Rupanya maksud Ustaz biar dekat gitu, biar bisa aku tetap bersamanya dan kami bisa saling menasehati dan dia banyak menasehati. Sebab itu yang penting dalam kematian-kematian kita. Kalau ada kawan yang masih ingatkan sholat, yuk pepet kawan itu. Kakak nggak ngaji kan? Udah pernah, kau aja lah. Janganlah. Kakak nggak ngaji, siap. Tunggu ya. Apanya jilbabnya? Kata orang tuh pink, kakak tercuci ulang pink. Putihnya ada bika, kayak kafan nggak kok putih. Mana ada ngaji, semua kerja. Saling menasehati kan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kita bertemu dengan kematian kita dan sakaratul maut kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inna lillahi pasti pulang. Pasti. Nggak usah nunggu ustaz ya. Nggak usah. Biasakan berzikir. Nanti ketika dia hendak mau datang ada rasa. Siapa yang mengisahkan ada rasa? Ibunda Khadijah. Nanti baca kisahnya. Ibunda merasa dan kematian itu bisa dirasakan, tanda kutip. Tidak bisa dirasakan. Semoga kita peka atas itu. Amin. Dan kita bisa merasakan atas kematian-kematian kita itu dan kita bersiap dengan perbekalan yang disebut dengan ketakwaan. Amin. Semoga tenang dan pulang dalam keadaan mutmainnah, irja'i, pulang. Jadi rupanya kematian itu fase tahapan yang bukan untuk ditakuti tapi untuk berani berhadap-hadapan, tapi dengan persiapan. Jangan konyol buat persiapannya. Ketika dia datang, aku bersiap ya Allah, sebab aku innalillah, milikmu kan, aku mau pulang. Nanti di sana ketika pulang, engkau siapkan tempat yang tenang insya Allah, dan aku bisa berkumpul dengan orang-orang yang aku sayang atas mereka. Amin ya Allah. Semoga berkenan dan semoga kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan akan al-maut, kematian kita, dan kita pulang dengan keadaan husnul khatimah. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Sehat kita semuanya, amin. Pulang dalam keadaan tenang ke rumah masing-masing dan kita bisa terus saling menasehati dan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Semoga kajian ini berguna, bermanfaat untuk diriku dan kita semua, dan semoga kita tetap terjaga dan mendapat lindungan dari Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا أرحم الراحمين. نور قلوبنا يا الله بنور القرآن الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.